Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi jilid kedua Pi Karunia Tuhan. Para romo, bruder dan suster yang dicintai Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan pada kita kebaikan dan kesehatan hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk mendalami lagi sabda Tuhan. Secara sangat menarik, masih melanjutkan pembahasan episode sebelumnya, ditampilkan bagaimana kisah-kisah mujizat dengan 3 seri tersebut, dengan masing-masing ada kisah selingan, ternyata semakin meneguhkan pemahaman dan bahkan iman kita. Strukturnya sama dari kisah-kisah itu, bahwa pertama diawali dengan adanya kelemahan manusia, entah sakit, entah dirasuki setan, maupun ada kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian ada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang bertindak dan menghasilkan pembebasan bagi orang yang dicurai kuasa itu. Dalam seri yang pertama ditampilkan bagaimana kelemahan itu muncul dari segi pribadi seseorang, entah karena sakit dan sebagainya. Dalam seri yang kedua ditampilkan kelemahan itu muncul dari pihak luar, dari alam semesta, dari kisah perahu yang diterjang badai dan sebagainya. Tetapi intinya sama. Dalam setiap kelemahan, Allah bertindak dan membawa pembebasan kepada kita. Karena itu, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, kita sekarang ada di bagian akhir dari pokok percakapan yang kelima. Nanti akan kita lihat lagi percakapan-percakapan kita selanjutnya, karena bagi saya penting untuk memperhatikan langkah-langkah itu. Sekarang cukup kalau kita mengatakan sampai sekarang yang kita renungkan adalah membiarkan hidup kita dibaca oleh sabda Tuhan, dan ketemulah bahwa sebetulnya hidup gereja dan gereja kecil yang adalah diri kita masing-masing itu lemah. Tetapi ada 2 pengalaman akan kelemahan. Yang pertama, kalau kelemahan itu disadari secara salah, akan membuat orang kecil hati atau bahkan putus asa. Tetapi kalau pengenalan itu dimengerti secara benar, kelemahan itu dapat menjadi titik tolak untuk maju. Inilah yang sedang kita pelajari, kita renungkan dalam percakapan kita yang kelima. Dalam percakapan kita yang kelima, kita melihat bahwa kelemahan yang disadari secara benar dan ditempatkan atau bahkan dihadapkan dengan kuasa Tuhan akan membuat orang menyerahkan diri, mempercayakan diri kepada Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan, untuk menguatkan. Dan pada waktunya sesudah kesadaran itu bertumbuh sampai ke tingkat itu, dia akan menerima perutusan. Itu intinya. Dan yang kita pelajari adalah 9 mukjizat dalam Injil Lukas bab 8 dan bab 9. Susunannya sudah kita lihat, ada 3 mukjizat pertama disusul dengan 1 selingan. 3 mukjizat kedua disusul dengan 1 selingan. 3 mukjizat ketiga, lalu seri mukjizat itu ditutup. Ke-9 mukjizat itu strukturnya sama. Pertama,
ditunjukkan kelemahan orang, entah itu kelemahan fisik yang kelihatan, orang lumpuh dan sebagainya. Lalu kuasa Allah yang mengatasi kelemahan-kelemahan itu atau bahkan kekuatan yang di luar kemampuan manusia, dan ada pembebasan. Dan semuanya itu diceritakan untuk memberi ilustrasi kepada sabda di bukit Injil Matius bab 5 sampai bab 7, khususnya kalau mau ambil yang lebih singkat, satu ayat, bab 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tidak mungkin manusia yang lemah itu mencapai kesempurnaan, tidak mungkin. Tetapi tidak tertutup jalan. Karena manusia yang lemah itu akhirnya akan disembuhkan, dikuatkan oleh kuasa ilahi dan pelan-pelan menjadi semakin sempurna. Itulah panggilan hidup semua orang beriman yang dirumuskan di dalam ajaran gereja, bahwa kita semua, siapapun kita, dalam status apapun, mempunyai panggilan yang sama. Menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian, menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Kita sampai di situ. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi dari selingan-selingan antara seri pertama, kedua, ketiga itu apa. Mari kita lihat. Akan kita temukan bahwa di dalam selingan-selingan itu kita lihat ada pernyataan-pernyataan yang sangat penting. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kunci untuk memahami seri-seri mukjizat, seri pertama 3, seri kedua 3, seri ketiga 3, itu justru lewat selingan-selingan itu. Kita coba lihat yang pertama. Selingan yang pertama adalah ayat 17, bab 8 ayat 17. Dikatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itu pernyataan iman. Di siapa identitas Yesus yang membuat mukjizat-mukjizat itu? Itu pertanyaannya. Jawaban yang pertama adalah bab 8 ayat 17, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pernyataan ini, kalau kita lihat pada akhir perikopa ini di dalam teks, rujukannya adalah Yesaya bab 53 ayat 4. Ini adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Jadi Yesus ditampilkan sebagai pemenuhan dari yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya pada bab 53 ayat 4. Itulah Yesus. Dialah yang memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Dalam bahasa teknis itu namanya hamba Tuhan, hamba Yahweh. Kita melihat bahwa Yesus menurut ayat-ayat ini, artinya menurut latar belakang Yesaya 53, itu akan bukan tampil hanya sebagai penyembuh orang sakit. Bukan itu, bukan penyembuh-penyembuh seperti yang lain. Banyak sekali orang yang dapat menyembuhkan pada waktu itu. Yesus bukan seperti itu. Yang ditampilkan lewat kutipan bab 53 ayat 4 adalah bahwa Yesus itu terlibat di dalam
kehidupan manusia, memikul kelemahan kita. Artinya, ia masuk di dalam kelemahan manusia dan menanggung penyakit kita. Ini nanti akan dikembangkan di dalam perjanjian baru menjadi Yesus yang bersetia kawan dengan kita. Setia kawan atau solidaritas itu bisa dua sisi. Solidaritas negatif, ini istilah, jadi tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Maksudnya nanti di dalam perjanjian baru, Yesus itu turun menjadi manusia, mengosongkan diri, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Itu solidaritas negatif, Yesus turun. Tetapi belum selesai sampai di situ, ada yang kedua yaitu solidaritas positif. Sesudah Yesus wafat, ia bangkit dan manusia dibangkitkan bersama dengan dia. Jadi kalau yang pertama tadi Yesus menjadi seperti manusia, selain dalam hal dosa. Yang kedua, solidaritas positif kita yang ikut Kristus, dimuliakan di dalam keselamatan abadi. Itu teks. Jadi, siapa yang membuat mukjizat itu? Siapa yang menyembuhkan? Jawabannya ini, Yesus yang identitasnya seperti ini. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, intermezzo yang kedua, bab 9. Ayat 12 sampai 13. Jadi kembali lagi jangan dilupakan siapa Yesus yang membuat mukjizat-mukjizat dalam seri-seri itu. Jawaban yang kedua pada bab 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang benar yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Lalu ditegaskan lagi, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya kira jelas sekali kenapa Yesus menyembuhkan kelemahan-kelemahan manusia atau manusia yang menyadari kelemahannya. Jawabannya ini, karena memang Yesus datang untuk memanggil orang yang berdosa. Orang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukannya. Dan itulah kita semua yang dilanda oleh dosa. Ilustrasinya, Yesus memilih orang yang lemah, yang diberi cap pendosa, yaitu Matius. Itulah contoh yang dipanggil oleh Yesus dan kemudian dijadikan salah satu dari rasul-rasul itu. Sekali lagi moga-moga jelas cara berpikirnya, Yesus menyembuhkan. Siapa Yesus itu? Jawabannya ada pada ayat-ayat kunci yang terdapat pada selingan-selingan. Yang ketiga adalah bab 9, ayat 36 sampai 37. Ini penutup dari seri mukjizat. Kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan siapakah Yesus itu. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah identitas Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang lelah, kepada orang yang kurang beruntung, kepada orang-orang yang seperti domba yang tidak bergembala.
identitas Yesus yang menyembuhkan orang-orang lemah. Masih ada kemudian ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya panenan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita merayakan hari panggilan khusus imam, biarawan, biarawati, biasanya ayat ini dikutip. Tapi sebetulnya pada awal mulai itu tidak ada hubungannya dengan imam, biarawan, biarawati. Ini hubungannya langsung dengan murid-murid Yesus. Supaya semua yang dilakukan oleh Yesus, hati tergerak, perhatian kepada yang lemah, mencari yang sakit, dan sebagainya itu menjadi kesadaran perutusan semua murid-murid Yesus. Siapapun dia, apapun jalan hidupnya. Boleh saja pada waktu-waktu tertentu ditafsirkan sebagai panggilan khusus, tetapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Harap dimengerti. Pekerja-pekerja itu adalah kita semua yang menurut salah seorang misionaris terkenal, Romo van Lith, kita ini murid-murid Yesus mesti menjadi Yesus-Yesus kecil. Di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Intinya, seperti Yesus yang terlibat di dalam kehidupan manusia, terlibat, bukan hanya melihat dari luar, tetapi masuk ke dalam sejarah umat manusia. Demikian dari dalam dapat memberikan kesembuhan, demikian juga murid-murid Yesus, Yesus kecil, Kristus kecil, mesti terlibat di dalam perjuangan hidup manusia dan memberikan kesembuhan dari dalam umat manusia itu. Itulah yang ditegaskan misalnya di dalam konstitusi pastoral gereja di dalam dunia, Gaudium et Spes. Kegembiraan dan harapan, kecemasan dan ketakutan. Orang-orang zaman ini khususnya yang lemah dan tersingkir adalah harapan dan kegembiraan dan harapan, kecemasan dan ketakutan murid-murid Yesus juga. Dan dari dalam mencoba memberikan kesembuhan. Dalam dokumen-dokumen yang terakhir, Paus Fransiskus menulis 2 dokumen yang sangat penting dalam hal ini. Yang pertama berkaitan dengan krisis ekologi, Laudato Si', dan sudah disusul dengan lanjutannya Laudate Deum, pujilah Tuhan. Dan dokumen yang lain adalah Fratelli Tutti, semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Itu dalam rangka menanggapi kesenjangan yang semakin dahsyat di antara umat manusia, krisis-krisis kemanusiaan seperti perang, kemiskinan, dan sebagainya. Dengan demikian kita selesai dengan pokok percakapan kita yang kelima. Lalu sekarang kita akan memulai pokok percakapan kita yang berikutnya, yang keenam. Mestinya satu percakapan itu satu pokok, tetapi karena kadang-kadang berhentinya nanggung, ya dilanjutkan. Supaya tahu saja bahwa sekarang kita selesai dengan percakapan yang kelima dan akan mulai dengan percakapan yang keenam. Sebelum kita mulai dengan pokok percakapan kita yang keenam, meskipun ini sudah perjumpaan yang ke-11, tapi pokok kita masih nomor 6. Saya tidak bosan-bosan mengulang lagi supaya rangkaiannya jelas.
Lalu kita ini sebetulnya sedang berjalan ke arah mana? Jawabannya sederhana, yang paling pokok, prinsip satu. Kita tidak pertama-tama menafsirkan kitab suci, tetapi menggunakan hasil-hasil ilmu tafsir, menggunakan. Yang kita lakukan adalah membiarkan hidup kita ditafsirkan oleh firman Tuhan. Maka pertanyaannya, hidup kita yang seperti apa? Hidup gereja yang seperti apa? Yang tercermin di dalam berbagai macam sabda dan peristiwa yang kita baca di dalam kitab suci, khususnya Injil Matius. Nanti kalau Tuhan mengizinkan, kita akan lanjut kalau selesai dengan Matius, dengan Markus, dengan Lukas, dengan Yohanes. Tapi intinya sama, membiarkan hidup kita dibaca oleh sabda Tuhan, kali ini dalam Injil Matius, nanti berikutnya dalam Injil yang lain. Nah, percakapan-percakapan kita dalam 1-2 kalimat, percakapan pertama menunjukkan bahwa sikap gereja itu mendua. Ketika Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitan, ada murid-murid menyembah, ada yang bimbang. Lalu kita mempelajari Injil Matius bab 28. Yang kedua, ternyata kemenduaan hati itu berakibat pada pilihan-pilihan hidup. Kita mempelajari perikope pengadilan terakhir. Meskipun Kristus jelas menyamakan diri dengan orang-orang yang paling hina, tetapi banyak yang tidak melihat di dalam diri saudara-saudara kita yang miskin itu wajah Yesus. Percakapan ketiga, kita mencari jawaban, mengapa seperti itu. Kita membaca berbagai macam, begitu saja membaca beberapa perikope. Sesudah membaca beberapa perikope yang mengenai 2 macam dasar, mengenai pohon yang tidak berbuah tetapi berdaun lebat dan sebagainya, lalu kita bertanya, mengapa demikian? Apa sebetulnya yang kurang sehingga hidup kita lemah, tidak kuat seperti itu? Lalu kita mencari jawabannya pada peristiwa orang muda yang kaya yang ingin menjadi sempurna. Ternyata kesulitannya ada di situ. Tidak mau memilih, tidak mau mengambil keputusan meskipun sudah ditunjukkan. Yang positif yaitu perumpamaan mengenai mutiara, perumpamaan mengenai pekerja yang menggali ladang dan menemukan mutiara dan sebagainya. Akhirnya menemukan, menjual segala miliknya dan mengambil mutiara itu. Jadi kita sampai di situ itu kita seolah-olah hanya lihat kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Lalu yang kelima, yang baru kita selesaikan, pesannya jelas. Kalau hanya lemah saja dan berkutat di sekitar kelemahan, kita bisa habis. Energi rohani, energi mental kita habis. Maka diajukanlah jawabannya. Lalu harus bagaimana? Ya harus mempercayakan diri kepada kuasa Allah yang dapat menyembuhkan. Nah, dalam rangkaian itu, kita melanjutkan dengan pokok percakapan yang keenam yang akan kita mulai sekarang. Pendahuluannya begini, supaya sambung satu dengan yang lain. Boleh dikatakan, yang kita percakapkan, kita renungkan sampai sekarang adalah bagaimana Yesus mendidik murid-murid supaya pemahaman diri mereka menjadi pemahaman yang benar
dan pengenalan mereka tentang Yesus juga benar. Jadi pengenalan diri yang benar dan pengenalan akan Yesus yang benar. Karena kalau pengenalannya salah terhadap Yesus, nanti pengaruhnya dalam hal perilaku iman juga akan sesuai dengan faham yang salah itu. Saya kira kita pernah berbicara mengenai faham dan gagasan kita tentang Tuhan, itu sangat menentukan cara berpikir kita, pilihan-pilihan hidup kita. Nah, sampai sekarang, sampai tahap ini, tahap percakapan yang kelima, pendidikan itu dilakukan lewat sabda. Maka banyak sabda yang kita baca. Lewat mukjizat. Kita baru saja mempelajari 9 seri mukjizat. 9 mukjizat dalam 3 seri. Dan tetap saja, sesudah diajar lewat sabda dan karya, murid-murid juga belum paham, baik mengenai dirinya sendiri maupun mengenai Yesus, lebih-lebih mengenai Yesus. Belum paham. Oleh karena itu, pendidikannya akan dilanjutkan, supaya murid-murid Yesus, kita-kita ini, yang membiarkan diri kita dibaca oleh sabda Tuhan, semakin mengenal diri kita dan semakin mengenal Yesus secara benar. Dan dalam percakapan yang ke-6 ini, kita akan mengikuti Yesus sampai kepada kematiannya. Ini adalah masa pembinaan tahap akhir. Nanti akan selesai pada waktunya pembinaan itu. Dan proses pengenalan diri para murid juga masih terus berlanjut. Dengan kebimbangan, dengan keyakinan, dengan pengakuan, dan sebagainya, kompleksitas itu. Akhirnya nanti perwahyuan diri Yesus yang terakhir adalah salib. Maka sekarang sekali lagi kita akan melihat peran formatif kisah-kisah Yesus sampai ke salib. Peran formatif maksudnya pendidikan untuk para murid sampai ke salib. Itu catatan yang pertama sebelum kita masuk ke teksnya. Catatan yang kedua mungkin dapat menjadi semacam kunci supaya kita nanti tahu arahnya kita kemana. Bahwa salib bagi orang beriman itu bukan kecelakaan. Itu intinya. Tetapi adalah perwahyuan diri Allah yang mencapai puncaknya. Karena kasih itu tidak terutama kelihatan di dalam kuasa sebagaimana kita pahami sekarang, tetapi di dalam pengorbanan, pemberian diri yang tuntas. Mungkin baik kalau kita melihat tokoh-tokoh modern dalam arti yang sekarang ini banyak sekali pengikutnya, peranan salib di dalam 2 orang kudus yang pasti banyak di antara kita kenal, mungkin semua kita kenal. Yang pertama adalah Fransiskus Assisi, yang sekarang banyak sekali pengikutnya. Ada Fransiskan awam, ada pastor Fransiskan, ada bruder, ada suster-suster yang begitu banyak jumlahnya, tarikatnya, semua berspiritualitas Fransiskan. Banyak sekali. Kita lihat pengalaman dasar Santo Fransiskus itu di mana? Sehingga cara hidupnya menarik pribadi-pribadi, murid-murid Yesus sampai sekarang. Yang kedua adalah Santo Ignatius dari Loyola. Bukan karena Ignatius itu
nama baptis saya, tetapi karena banyak pengikutnya. Kita lihat dua tokoh itu. Kalau kita membaca riwayat hidupnya, kedua tokoh ini ternyata kunci yang menentukan hidup mereka adalah salib. Kita lihat satu persatu secara singkat sebelum kita masuk ke dalam teks kitab suci Injil Matius. Kita tahu salah satu atau titik awal pengalaman rohani yang sangat mendalam dari Santo Fransiskus Assisi ialah ketika dia berdoa di depan salib di gereja San Damiano, dan di dalam doa itu ia mendengar Yesus, mendengar dalam arti ini pengalaman mistik tentu, tidak dengan suara yang bisa direkam dan sebagainya, tetapi suara yang masuk di dalam batinnya yang mengatakan, Fransiskus, perbaikilah gerejaku. Yesus tersalib yang menyampaikan itu. Jadi intinya salib itu. Nah, dikiranya oleh Fransiskus, Tuhan itu menghendaki dia memperbaiki gereja, gedung gereja yang sudah hampir roboh itu. Maka dia pulang, orang tuanya kaya raya, pedagang kain, dia ambil kain, dijual, lalu uangnya dipakai untuk memperbaiki gereja itu. Ayahnya marah, lalu Fransiskus diusir dari rumah itu tanpa bekal apapun. Akhirnya menjadi pengemis dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian kuncinya ternyata bukan gedung gereja yang mesti diperbaiki oleh Fransiskus Assisi. Yang harus diperbaiki adalah semangat gereja yang sangat terbawa oleh arus zaman pada waktu itu. Maka mulailah Fransiskus membangun hidup yang melawan arus. Kalau arus zamannya semua memuja uang, Fransiskus ingin hidup sebagai orang miskin, menjual segala miliknya dan mengikuti Yesus. Maka saudara-saudara kita Fransiskan, pengikut-pengikut Santo Fransiskus Assisi, itu pada umumnya menyebut diri mereka saudara-saudara Dina. Dengan semangat hidup Santo Fransiskus, dan ada sekian banyak tarekat yang mengikuti semangat hidup Santo Fransiskus. Mau saya katakan, salib menentukan hidup seseorang kudus dan mendorong pengikut-pengikutnya untuk mengikuti jalan itu. Itu Santo Fransiskus Assisi. Yang kedua, Santo Ignatius, nanti kalau berminat membaca itu ya, membaca riwayat hidupnya. Kalau kita membaca riwayat hidup Santo Ignatius dari Loyola, salah satu peristiwa yang penting adalah pengalamannya di suatu kapel kecil, La Storta namanya, beberapa jaraknya dari kota Roma. Ketika dia berdoa di situ, ia merasa, bukan merasa sekedar perasaan, tetapi pengalaman mistik, pengalaman rohani yang sangat dalam, bahwa Allah, Tuhan Allah, menempatkan Ignatius dari Loyola itu bersama dengan Kristus putranya, mengajak kerjasama atau meminta Ignatius itu bekerja sama dengan Yesus, tapi bukan Yesus pada umumnya, melainkan Yesus yang memanggul salib. Sehingga perutusan pengikut-pengikut Serikat Yesus, imam, bruder, dan sebagainya, biarawan Serikat Yesus itu, salah satu semboyannya adalah memanggul salib bersama Yesus di dunia sekarang ini. Itulah sebabnya nama mereka Yesuit, karena memang mau diutus untuk bekerja sama dengan Yesus yang memikul salib.
Sekarang kita ingin melihat bagaimana tadi itu kan perjalanan Fransiskus Assisi sampai bertemu dengan Yesus tersalib. Perjalanan Ignatius Loyola sampai bertemu dengan Yesus disalib. Pengalaman mistik membuahkan pembaharuan hidup dan pengaruhnya dahsyat untuk gereja. Sekarang kita ingin melihat salah seorang tokoh utama di dalam Injil. Bagaimana mereka itu atau dia itu, kita ambil Petrus nanti, itu pelan-pelan berjalan langkah demi langkah dengan salah, dengan ke kiri, ke kanan, akhirnya sampai kepada salib. Seperti halnya Fransiskus Assisi, hidupnya berubah, diperbaharui, seperti halnya Ignatius dari Loyola. Sekarang kita lihat Petrus. Riwayat hidup Petrus hanya ada di dalam kitab suci. Maka kita gali seperti apakah riwayat hidup Petrus menurut Matius. Mulai dari titik tertentu, nanti titik akhirnya adalah peristiwa salib. Moga-moga rencana kita percakapan yang ke-6 ini menjadi jelas. Satu pengantar yang lain sebelum kita masuk ke dalam teks-teks Injil Matius. Seingat saya, pada waktu kita belajar mengenai pengantar kitab suci, saya sudah menunjukkan bahwa gambar pribadi-pribadi tertentu di dalam kitab suci, bahkan wajah Yesus di dalam Injil, itu berbeda satu dengan yang lain. Ini soal kebenaran kitab suci, bukan kebenaran historis, tetapi kebenaran iman. Demikian juga di dalam kisah sengsara, wajah Petrus, wajah Yesus, menurut Matius, berbeda dibandingkan dengan wajah Yesus dan wajah Petrus di dalam Injil-Injil yang lain. Sekarang kita setia pada Injil Matius, kalau perlu nanti dibandingkan sedikit untuk ilustrasi. Supaya kita nanti kalau membaca hal yang mirip di dalam Injil yang lain, kita temukan keistimewaan dari masing-masing Injil itu. Semuanya itu tujuannya adalah terus membiarkan diri kita semakin dididik oleh peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam kitab suci, untuk semakin mengenal diri kita secara benar, dan untuk semakin mengenal Yesus secara benar pula. Jadi kalau mau ingat ilustrasi sedikit, yang tadi saya sebut perbedaan-perbedaan, yang pasti kita semua tahu, ketika Yesus ditangkap di Taman Zaitun, kalau menurut Injil Matius dan menurut Injil Markus, murid-murid itu lari semua. Lari. Tetapi kalau kita membaca Injil Lukas, Lukas tidak menceritakan murid-murid Yesus itu lari ketika Yesus ditangkap. Beda kisahnya karena beda pesannya. Faktanya Yesus ditangkap, tetapi ketika dikisahkan, masing-masing penginjil mempunyai pesan yang berbeda. Contoh seperti itu. Contoh yang kedua, contoh dua saja. Kita semua kenal dengan Simon orang Kirene. Kalau kita membaca Injil Markus, Matius, Lukas, kita bertemu dengan yang namanya Simon orang Kirene itu. Dia dipaksa untuk membantu Yesus memikul salib. Tetapi kalau kita membaca Injil Yohanes, kita nggak bertemu dengan Simon orang Kirene. Karena sejak awal sampai akhir, Yesus memikul salibnya sendiri.
Kedua kisah itu mempunyai pesan yang berbeda. Jadi jangan bertanya yang benar secara historis yang mana, itu bukan pertanyaan untuk diajukan kepada kitab suci. Pertanyaan yang benar adalah apa maksud dari kisah yang berbeda itu. Nah, dengan demikian kita sudah memberikan pengantar untuk membaca Injil Matius mengikuti perjalanan rohani Rasul Petrus. Kalau perjalanan itu kan ada titik awalnya dan ada titik akhirnya. Lalu ada di tengah-tengahnya kisah-kisah perjalanan. Nah, teks awal dari perjalanan rohani Petrus adalah bab 14, Matius bab 14 ayat 28. Ini peristiwa mengenai Yesus yang berjalan di atas air, kita ambil sebagai titik awal, dan sebagai titik akhir adalah bab 26 ayat 75. Bab 26 ayat 75. Kita lihat yang terakhir, itu kisah mengenai Petrus menyangkal Yesus. Bunyinya begini, bab 26 ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Inilah kunci untuk memahami perjalanan hidup Rasul Petrus ketika Yesus masuk di dalam sengsaranya. Akhirnya ke situ. Sekarang kita lihat langkah demi langkah. Ada beberapa teks yang akan kita periksa, kita baca. Tidak ditafsirkan, dibaca saja, lalu kemudian dilihat urut-urutan ayat-ayatnya. Yang pertama, bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Kita lihat Petrus dalam periode ini wajahnya seperti apa. Kita lihat ayat 28. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, perhatikan rumusannya, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Memakai kata apabila engkau itu. Dalam urutan apa Petrus itu mengungkapkan hatinya, pikirannya. Kata-kata Petrus ini diucapkan pasti sesudah ayat 27. Kita baca ayat 27. Mungkin baik ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Nah sekarang, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus itu sudah menyatakan dirinya, aku ini, jangan takut, tenang. Dan mestinya Petrus itu dan teman-temannya tinggal mengatakan, oh gitu Tuhan ya, terima kasih. Syukur bahwa engkau hadir di tengah-tengah kami. Kan mestinya cuma begitu aja, cukup. Tetapi Petrus ini masih sok, terserah namanya apa. Tetapi dia masih mengatakan, apabila engkau itu,
Ini kan ungkapan tidak percaya. Apabila engkau itu sudah diberitahu, aku ini. Tinggal mengatakan terima kasih. Kok susahnya bukan main mengucapkan terima kasih itu. Masih mengatakan, kalau apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Satu. Jadi urut-urutan itu sudah menunjukkan sesuatu. Sudah dibilang aku ini, masih minta bukti. Satu. Di Petrus macam apa yang kita temukan di sini. Yang kedua, yang diminta itu tidak tanggung-tanggung. Ini kan semua di dalam latar belakang perjanjian lama. Menurut faham umum perjanjian lama yang bisa di atas kekuasaan alam, kalau manusia di air kan tenggelam, kalau berjalan dia, kalau berenang ya bisa, kalau berjalan ya tenggelam dia. Hanya Tuhan Allah yang bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan Allah yang bisa meredakan badai. Ya, Petrus itu maunya seperti itu. Jadi dibalik kata-kata, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu sebetulnya mintanya nggak tahu diri. Minta supaya mempunyai kekuasaan ilahi. Kan tidak pernah kita bayangkan rumus seperti ini isinya itu. Hanya minta supaya bisa ikut main sulapan saja, enggak. Ini serius yang diminta oleh Petrus itu. Minta kuasa ilahi. Dan diberi, anehnya itu. Yesus menjawabnya, datanglah. Disuruh mencoba kekuasaan ilahi itu seperti apa. Tapi akhirnya, apa yang terjadi? Ia mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, dikiranya kuasa Tuhan itu main-main, main sulapan berjalan di atas air. Kuasa Tuhan bukan seperti itu. Jadi, moga-moga dapat dibayangkan kira-kira loh. Nanti kalau mau tahu persis apa yang dipikirkan Petrus, kalau kita ketemu dia, kita bertanya. Tapi kira-kira pikirannya begini, Yesus itu kan minta murid-muridnya untuk mengikuti dia. Petrus berpikirlah, kalau kami ikut Yesus, kami mesti juga diberi kuasanya. Model sekarang kan sama. Kalau mau mendukung ini ya mesti diberi sesuatu dari situ. Enggak. Mesti diberi kuasanya. Yesus setuju, takut, tenggelam, berteriak. Tetapi teriakannya itu pun mengandung persoalan. Persoalannya mana? Persoalannya menyebut Yesus itu Tuhan. Kita semua tahu Tuhan itu tidak sama dengan Yesus. Kalau Yesus disebut anak Daud, Yesus disebut dengan Tuhan, itu relasinya sangat berbeda. Anak Daud itu hanya keturunan Daud. Tetapi kalau Tuhan, itu bahasa perjanjian lamanya adalah Yahweh. Yang menguasai sejarah, yang menguasai dunia dan sebagainya. Tetapi dari kata-kata itu, dari kata-kata yang diucapkan oleh Yesus selanjutnya, ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ini Petrus yang minta macam-macam, yang berpikiran masih dengan pikirannya sendiri, belum mengenal Yesus yang sesungguhnya, yang memanggil dia dan teman-temannya untuk mengikuti. Dikiranya mendapat kuasa seperti kuasa ilahi itu gampang. Nanti akan ditunjukkan. Kuasa akan diberikan, tetapi harus mengikuti yang memberi kuasa itu.
akhirnya harus mengorbankan dirinya, bukan kuasa untuk memperoleh gengsi, untuk memperoleh dan sebagainya, bukan itu. Tetapi kuasa untuk memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan. Dilawankan dengan yang dikatakan pada ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apakah Petrus sampai kepada pengakuan ini? Dikatakan tidak spesifik. Kalau di atasnya itu kan jelas. Simon, Petrus. Di sini dikatakan, dan semua dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Mungkin Petrusnya masih ragu-ragu. Kesimpulannya dari pembacaan kita mengenai peristiwa ini. 1. Kembali lagi kita berjumpa dengan Petrus yang belum mengenal dirinya sendiri. Belum mengenal. Kata-katanya, permintaannya untuk berjalan di atas air, itu mengungkapkan, tidak bisa menipu. Dia merasa mampu mengikuti Yesus. Merasa mampu mengikuti Yesus. Dan ambil bagian di dalam kuasanya, menurut pemahamannya sendiri. Belum pemahaman yang benar. 1. Petrus belum mengenal dirinya sendiri. Masih berpikir terus mengenai yang biasa dia ketahui dari lingkungannya. Yang kedua, Petrus juga tidak mengenal Yesus. Belum. Ragu-ragu. Yesus disebut Tuhan, tetapi tidak diakui kekuasaannya. Jadi ucapan, rumusan yang diucapkan di dalam mulut belum sungguh-sungguh menjadi kekuatan identitas dirinya dan pengenalan yang benar akan Yesus. Teks yang pertama agak panjang. Teks yang kedua, bab 15 ayat 15. Ini Petrus lagi. Mestinya dibaca bab 15 ayat 1-20, nanti dibaca sendiri. Isinya adalah perdebatan, perbedaan pendapat antara orang-orang Farisi dengan Yesus mengenai adat istiadat Yahudi. Lalu pada ayat 12-14 diceritakan begini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ini kan perumpamaan. Orang buta menuntun orang buta. Lalu ayat 15, ini yang mau kita lihat. Lalu Petrus berkata kepadanya, Petrus lagi, bukan yang lain. Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Nah, kalau itu kan semacam, kok kamu bodoh sekali kan sejak dulu sudah ikut saya, kok kayak gini aja enggak ngerti. Belum paham. Jadi belum paham terus. Sampai kapan? Kita tidak tahu ya, sampai salib itu.
Tetapi pertanyaannya adalah mengapa? Nanti jawabannya kita bisa menafsirkannya bermacam-macam. Mengapa murid-murid pada lingkaran utama seperti Petrus belum juga menangkap? Macam-macam sabda, sudah melihat mukjizat, sudah mendengar sekian banyak hal, tetap belum paham. Mungkin itulah yang namanya hambatan, bukan hambatan psikologi saja, tetapi hambatan keyakinan. Kita semua tahu Petrus itu dididik di dalam perjanjian lama. Sementara yang diucapkan oleh Yesus itu banyak yang berlawanan dengan perjanjian lama. Di kepala Petrus dan teman-teman ada ide fix. Udah, hidup ini begini. Ketika ada sesuatu yang baru yang masuk, enggak, pokoknya ya begini. Jadi kata orang itu ditafsirkan menurut pahamnya dia. Jadi bukan menangkap apa yang dikatakan oleh orang lain, enggak, mungkin mendengar. Tetapi semua yang didengar ditafsirkan menurut keyakinannya sendiri. Sehingga sampai kapanpun tidak bisa sambung. Paham keyakinan iman yang lama, yang masih harus dibongkar, membutuhkan perjalanan yang masih lebih jauh lagi. Sementara kita berhenti di situ, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Kita masih mau mengikuti perjalanan Petrus sampai disalib menurut Matius. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ada dua hal yang bisa kita lihat dan kita renungkan. Pertama, kelemahan manusiawi kita dilengkapi oleh kuasa Allah sehingga kita mengalami pembebasan. Dibutuhkan keterbukaan hati pada karya dan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan bahwa dalam setiap kisah mujizat, mereka yang mengalami pembebasan karena kuasa Allah diutus, mengalami perutusan untuk mewartakan kabar baik dan mewartakan kasih setia Tuhan. Demikian juga Anda dan kita sekalian, Anda yang sudah mengalami belas kasih dan berkat dari Tuhan, kita semua diutus menjadi pewarta kabar gembira. Karena itu kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada kita dalam menjalani perjalanan hidup ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.